Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BNP Aceh, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan hari ini saya Alma Afianita senang sekali nih, karena hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya, yang pastinya cantik banget, seorang influencer ya, dan pastinya juga sudah centang biru nih, dan pastinya berasal dari Aceh. Wow, penasaran kan? Tapi sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut ya, saya mau ngasih tahu dulu nih ke kalian semua bahwa tema podcast kita hari ini yaitu mengenai bagaimana nih peran generasi milenial maupun generasi Z dalam P4GN. Ada yang masih ingat nggak sih dengan P4GN? Oke, iya benar sekali. Jadi P4GN ini adalah kepanjangan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja nih ya kita sapa kakak cantik sebelah Alma ini, yaitu ada Kak Zalsadil ya, atau Salsanadila. Oke, Kak gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa ya, baik. Alhamdulillah. Baik ya, aduh cantik banget loh. Alma aja yang cewek grogi loh, gimana yang cowok-cowok nih ya kan? Saja. Iya seriusan loh Kak, cantik banget. Oke, sahabat-sahabat BNP Aceh ya, kita tanya juga nih ya. Tahu nggak sih? Tunggu. Tahu nggak sih kalian perbedaan kakak Salsanadila di sini yang aslinya sama di depan kamera atau nggak di Instagram gitu? Tahu nggak Kak perbedaannya? Kalau misalkan di sosial media kakak cantik banget. Masya Allah. Tapi kalau aslinya cantik-cantik bingit. Bisa aja nih Alma global gitu. Mulai alay nih ya. Jadi selama ini apa aja Kak kegiatannya Kak? Ya sebelumnya saya mau ngucapin makasih buat BNP Aceh udah ngundang saya pada kesempatan kali ini untuk podcast ya, podcast bersama BNP Aceh. Alhamdulillah kalau kabar luar biasa ya, baik. Kegiatan saya juga sekarang sehari-hari ya sebagai influencer mungkin lebih sering ke review produk, foto katalog atau campaign-campaign sama brand-brand juga. Terus kalau sekarang mungkin lebih sering menghabiskan waktu sama anak dan keluarga juga. Wow, keren. Berarti aktivitasnya selain sebagai influencer juga sebagai seorang ibu ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi selama ini Kak ya, itu selain sebagai influencer, sebagai seorang ibu, itu aktifnya di mana aja? Ada nggak seperti apa gitu kegiatan-kegiatan? Kalau sekarang lebih aktif ke dunia sosmed sih. Lebih ke dunia sosial media ya? Instagram sih ininya lebih aktif ke bikin konten dan produksi. Lebih ke produksi foto ya? Iya. Ini gimana sih Kak perasaannya setelah diundang ke BNN? Ada rasa takut nggak? Deg-degan sih, deg-degan pastinya karena memang ini pertama kalinya saya podcast ya. Pertama kalinya langsung ke BNP Aceh nih. Berarti ini pertama kali podcast ya? Wow, keren. Jadi Kak, Alma penasaran nih Kak, kan Alma sempat kepoin Kakak nih ya. Kepoin Kakak di Instagram Kakak, itu followersnya udah mencapai 488.000 followers. Wow, keren. Udah centang biru juga, itu gimana sih Kak, kok bisa gitu? Itu awalnya sebenarnya dari hobi yang suka posting foto. Itu di tahun 2014 kalau nggak salah. 2000. Memang udah seneng gitu upload foto di Instagram, upload OTD, terus tutorial hijab juga. Terus waktu itu sih lagi heboh tutorial hijab yang ala Disney gitu. Jadi ikutan tutorial. Waktu itu tutorialin hijab ala Princess Disney Elsa. Iya. Waktu itu ya nggak nyangka aja tiba-tiba langsung kayak di liput di repost sama media-media gitu. Jadi mungkin berawal dari situ sampai akhirnya sekarang bisa seperti sekarang. Berarti dari tahun 2014 itu SMA atau udah kuliah? Itu SMA, udah akhir-akhir SMA. Akhir-akhir SMA? Enggak kuliah soalnya. Akhir kuliah. Sempat kuliah juga. Terus sempat kerja nggak sih Kak? Alhamdulillah langsung langsung kayaknya passion aku cocok nih di dunia sosmed, jadi langsung nerusin di sosmed di aja. sosial media ya. Iya, Memang mungkin pekerjaan lebih ke sosmed gitu ya. Oke. Memang kalau untuk saat ini ya peluang di sosial media itu udah banyak banget kayak nggak hanya di YouTube tapi di Instagram juga, terus akhir-akhirnya juga aktif di TikTok ya kan? Iya. Itu kalau boleh tahu penghasilannya berapa nih Kak sebulan?
ditanya penghasilan, ya alhamdulillah tercukupi lah, tercukupi. Aku nggak enak sih kalau bilang nominal ya. Tapi alhamdulillah ya lumayan lah, karena memang dunia sosmed ini kan sekarang jadi salah satu ladang bisnis yang memang menjanjikan juga gitu. Di situ orang bisa berbisnis, di situ orang bisa nampilin bakat juga, ya, skill bisa berkonten juga kan di situ. Iya sih, benar banget, karena kan banyak juga ya anak-anak SMA, tamat SMA kan mungkin mau ngelanjutin kuliah, terus udah ngelanjut kuliah mungkin bingung mau kemana, kan akhirnya stres, depresi, ujung-ujungnya apa? Narkoba. Nah, makanya dari mungkin dari sudut pandang kakak nih dalam melihat narkoba khususnya bagi generasi milenial ataupun generasi Z itu gimana sih kak? Kalau lihat kondisi milenial sekarang yang terjerumus ke narkoba itu miris sih ya, miris, sedih, terus prihatin juga, karena kan seharusnya generasi muda seperti kita sekarang ini kan generasi yang meneruskan gitu. Iya, penerus. Jadi kalau sampai kita buang-buang waktu untuk terjerumus ke dalam narkoba itu kan sangat kasihan sekali ya. Iya. Selain masa depan jadi hancur, terus juga merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitar juga pastinya. Iya. Terus juga gara-gara narkoba yang mungkin awalnya kita coba-coba, lama-lama jadi ketagihan. Iya, bener, lama-lama jadi kecanduan. Itu bisa sampai dia mungkin gara-gara dia kecanduan itu jadi terus-terusan konsumsi obat-obat terlarang itu kan, jadinya menghalalkan segala cara juga. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal yang dia mau. Iya, benar sih. Semoga jangan sampai. Tapi kalau misalkan dilihat kira-kira faktor apa aja nih kak yang menyebabkan mereka ini terjerumus gitu untuk narkoba? Kalau menurut saya mungkin dari faktor lingkungan ya yang paling itu paling pertama ya, paling berperan. Karena ya, benar. Lingkungan itu kan yang menentukan kita ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk juga kan. Terus mungkin dari faktor teman juga sangat berpengaruh, karena kan ya pinter-pinter lah kita milih teman itu, jangan yang membawa kita ke hal-hal yang berdampak negatif, tapi sebisa mungkin kita milih teman untuk yang bisa membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Terus juga mungkin dari faktor keluarga juga, mungkin kalau di rumah dia selalu stres mendengar orang tuanya mungkin selalu marah-marah ya kan, atau selalu terisolir dengan keadaan yang mencekam mungkin di rumah ya, bisa membuat dia stres, terus mencari kesenangan di luar. Mungkin itu sih. Selain lingkungan, mungkin teman, ada lagi nggak kak kira-kira? Ya mungkin bisa jadi kebutuhan kali ya, mungkin kebutuhan ekonomi kali ekonomi yang sulit juga bisa jadi. Itu mudah banget sih buat bisa terpengaruh juga kan. Terus ada lagi sih mungkin faktor agama kali ya. Itu juga harus menguatkan iman kita ya, biar nggak mudah terpengaruh. Kalau mungkin pernah nggak sih kak pengalaman kakak mungkin di teman-teman influencer juga, sesama influencer itu yang terjerumus ke narkoba? Alhamdulillahnya kalau teman, saudara, keluarga, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah jangan sampai ada, karena memang rugi itu gak cuma ke diri sendiri, tapi kayak yang saya bilang tadi, ke orang-orang sekitar juga. Terus kalau udah terjerumus ke hal-hal yang demikian, itu bisa membuat masa depan kita yang tadinya cerah bisa jadi suram. Iya, jadi suram. Bener. Iya, paling kalau ini sih, paling suami saya dulu pernah sempat tinggal di salah satu daerah di Medan. Itu memang daerahnya daerah-daerah banyak preman, terus memang lingkungan yang bisa bikin kita terikut gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau dari mertua saya itu cara mengantisipasinya supaya anak-anak gak terjerumus ke hal-hal yang buruk itu ini sih, lebih ke banyak menghabiskan waktu di rumah dengan belajar di rumah, ngajak teman-teman di rumah, jadi sambil nongkrong bareng ya di luar juga biar nggak berinteraksi, karena kan memang lingkungan yang nggak baik ya. Terus sampai akhirnya memang pindah lebih milih untuk meninggalkan tempat yang itu gitu, supaya memang anak-anaknya nggak terjerumus juga ke arah yang nggak baik. Kalau misalkan nih ya di teman-teman kakak yang terpengaruh gitu, itu gimana sih kak cara kakak ngadapinnya? Kalau menurut aku lebih baik
dirangkul, ya, dinasihatin. Jangan sampai kita membiarkan orang yang sudah terjerumus ke dalam ini itu terjerumus lebih dalam lagi. Jadi lebih baik kita rangkul, kita ajak untuk melakukan hal-hal yang positif, terus juga diberi nasihat juga gimana supaya dia bisa meninggalkan hal-hal yang menyebabkan dia seperti itu gitu, meninggalkan circle dia yang lama dan mengajak untuk berbaur dengan circle yang baru yang lebih positif. Wow, luar biasa ya, ternyata kakak Salsa Nadila ini selain cantik juga smart ya, sama-sama di BNP Aceh, luar biasa sekali. Tapi jujur loh kak, kakak dengan seorang influencer di sini, terus kemudian hadir di sini, pasti kita semua senang banget loh kak. Aku juga senang, senang juga diundang sama BNP Aceh. Tau nggak, aku tuh paling semangat loh kak, begitu tahu, wah kakak nih yang hadir, wow, nambah teman nih kan lumayan gitu kan. Dan itu rasanya kakak tuh kayak memotivasi aku banget loh kak. Karena akhir-akhir ini juga aku kan lagi memang sempat aktif ya di dunia per-YouTubean, lagi nyoba-nyoba gitu kan, dan itu kayak wah, buat aku semangat banget gitu buat jumpa kakak. Jadi curhat nih ya. Oke, mungkin ada nggak sih kak pesan apa gitu yang ingin kakak sampaikan kepada para pemuda-pemudi gitu, biar tidak terjerumus ke yang namanya narkoba? Kalau pesan mungkin dari aku ya semoga pinter-pinter lah ya, pinter-pinter pilih teman yang utama. Lebih baik memilih teman yang ada manfaatnya untuk kita dan kita juga bisa bermanfaat untuk dia, terus sama-sama bisa ke arah yang lebih baik. Terus juga jangan sampai apa yang kita lakukan sekarang itu merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Yang penting ya pilih temen lah, pilih temen dan lingkungan yang baik. Yang baik gitu ya sih. Benar. Yang penting kita juga tetap terus waspada ya, jangan mudah terpengaruh sama orang lain, mudah percaya sama orang lain gitu ya kan. Oke. Waduh, terima kasih banyak kakak sudah hadir dan menempatkan waktunya di sini, luar biasa. Aduh. Dan untuk sahabat-sahabat BNP Aceh ya, kita hari ini sudah kedatangan Sanadila yang pastinya luar biasa. Dan untuk itu saya Alma Alvenita mengucapkan terima kasih banyak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi yes, narkoba no.